keistimewaan, kelebihan, pemahaman, kemengertian akan segala sesuatu, tapi murni karena kehendak Tuhan. Sesuatu yang tidak bersebab secara manusiawi, secara logika, tapi murni atas kehendak Tuhan. Dan atas kehendak Tuhan itu sendiri mau milih siapa? Lanjut lagi Iya. ke berita selanjutnya dari Mas Doris. Masih nih, apa tuh Mas Doris? Masih ada. Masih menyangkut juga sebetulnya ke dunia bisnis, tapi lebih ke pekerjaan yang tersedia. Jadi ada isu besar bahwa krisis lowongan kerja di Indonesia itu udah parah, Mas Bro. Sampai-sampai teman-teman yang baru lulus atau baru selesai pendidikan itu disalurkannya justru atau dilemparkan ke luar Indonesia. Nah, itu kan menjadi keresahan juga sebetulnya. Tersedia di mana lagi nih? Kita harus kemana lagi nih? Pertanyaannya adalah yang sebetul-betulnya terjadi di dunia kerja Indonesia seperti apa, Mas Bro? Lowongan kerja tuh menurutku banyak. Jadi dikit kan karena nggak banyak ngeluarin duit gitu. Untuk kerja tuh. Oh, ya. Banyak lah lowongan kerja, nggak mungkin lah sedikit. Aku ini kan bos, Ya. mencari pekerja. Ya. Kalian ini orang-orang yang pantas kerja di tempatku Iya. secara pendidikan. Nah tapi lo nggak ngasih gua duit banyak, Oke. kan ada calo-calo gitu. Ada. Nah maka lawangan kerja tuh dikit. Oh, makanya berita Yang di situ. bayar tersedia lowongan kerjanya. Yang nggak Hmm. bayar sempit lah. Tunggu, mau kerja, belum kerja udah Ngeluarin? nurut duit. Nah Iya. itulah, Tuh. itu mah budaya. Budaya Oh, budaya. baru. Tanpa sadar gitu. Iya, iya. Nggak percaya aku lowongan kerja dikit. Gitu. Kalau anakku banyak duit, Mhm. kalau aku banyak duit, pasti lowongan kerja anakku banyak. Oke. Coba kalau aku miskin, Iya. nangis darah lah aku. Maaf Bu, Mhm. maaf Pak, sempit, terbatas. Iya langsung. Pertanyaannya Mas Bro nih, kalau orang yang kerja itu dia diterima karena dia punya kapasitas uang atau siapa gitu ya, punya ordal orang dalam, tapi kan secara kualitas pribadi, secara kinerja belum tentu. Nah, kenapa perusahaan itu mau mempekerjakan orang-orang yang sebenarnya nggak profesional mungkin, tapi karena punya uang dia bisa kerja gitu. Atau malah nggak kompeten. Kita ini kan cari duit bukan karena kerja mayoritas, karena keuntungan berdiplomasi. Gitu kan. Ya. Semakin lancar diplomasi dan cair, ya semakin semangat. Kalau bisa cari orang-orang bodoh aja. Kalau bisa cari orang-orang bodoh aja. Ya agar bisa diperintah-perintah, kemudian dibayar, kemudian bayar, kan gitu. Kalau profesional nggak akan mungkin lah ada kekacauan Ji. Ya lo aja, lo jual sesuatu, mempekerjakan yang profesional, bayarnya mahal, kerjanya tuh hebat, nggak bisa disuruh-suruh, ya lo pasti cari yang murah. Yang bisa disuruh-suruh akhirnya ya. Kadang-kadang pendidikan itu benar gitu, sangat penting kan pendidikan. Tapi ujung-ujungnya setelah lulus kayak dibohongi kan. Tetap aja harus bayar, Iya. walaupun dapat kumlot sekalipun. Iya. Kan gitu. Betul. Enggak. Kenyataannya lagi. Ya, emang itu kenyataannya. Iya. Emang itu yang terjadi. Betul. Itu. Aduh. Kalau aku kaya raya, walaupun anakku nggak sekolah, banyak yang datang ke rumahku. Mau jadi direktur nggak anakmu? Mau dijadiin nggak anaknya? Nah, Iya, gitu. Gitu. Iya. Istilahnya tuh titipan. Asik. Asik. Oke. Ya kayak gitu. Ya. Iya. Makanya kan akhirnya kan orang-orang yang mengejar pendidikan tuh ujungnya stres, ujungnya kan tak benar. Oke.
Padahal dia benar-benar karena ulah para orang-orang yang tahu di keuntungan doang. Begitu. Iya, iya. Begitu. Oke. Oke, Mas. Gitu ya. Oke. Iya. Ya udah. Masih ada lagi? Atau ada yang mau nanya mungkin? Iya. Belum. Tapi krisis lowongan kerja yang tadi dibahas itu nyambung ke judul yang aku cari. Jadi ada yang viral di medsos gitu, ada salah satu orang yang memposting tentang dia adalah lulusan S1, tapi lebih memilih pekerjaan sebagai asisten rumah tangga yang gajinya lebih besar daripada gaji guru honorer. Gitu. Dia memposting di Instagram terus masuk ke media Gosip BTV. Dan dia lebih memilih kerja jadi asisten rumah tangga. Padahal dia adalah lulusan S1, Mas Bro. Ya kan dia harus bayar lagi walaupun S1 ketika masuk kerja. Tuh. Kembali ke situ. Gajinya juga nggak besar, daftar harus bayar, agar lulus pun harus bayar. Iya. Kan gitu, Ya. gaji nggak besar, ya mending pekerjaan Biasa aja jadi Asisten 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 rumah tangga. rumah tangga aja. Syarat menyarat enggak, langsung dapat gaji gede lagi. Kan gitu. Iya, iya, iya. Itu. Untuk jadi orang hebat di Indonesia ini mesti kaya. Bukan mesti pintar. Mutlak mesti kaya. Iya. Kalau kaya hormat semua. Kalau pintar dan baik jadi salah. Oke, relate banget itu. Bukan relate, kejadian sehari-hari itu. Iya. Betul. Betul, Pak. Walaupun aku buta huruf asal kaya, sujud semua di tanganku. Karena kita masih kagetan kalau ngeliat duit tuh. Masih kaget kan. Gitu. Makanya orang-orang tua zaman dulu kan yang penting kaya nak hidup. Kalau kaya dilihat orang. Iya, pesan orang iya. tua zaman. Iya. Nah, kenapa di dunia lain tuh, di negara lain canggih? Karena mereka mengedepankan keahlian, mengedepankan profesionalitas, mengedepankan tanggung jawab. Makanya akhirnya keren kan. Kalau kita ini siapa yang bayar dia lancar kan gitu. Ya udah gitu aja. Jadi Mas Bro, kalau di Indonesia ini untuk bisa benar-benar, kalau kata orang dulu, jadi orang besar ya kan. Nah menurut lo jadi orang besar di Indonesia ini kayak gimana? Kalau zaman dulu jadi orang besar di Indonesia ini karena skill, karena kepribadian kan gitu. Karena relasi. Intinya karena kepribadian dan skill. Kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang ini mau jadi orang besar tuh harus kaya dulu. Baru besar. Kalau zaman dulu dari bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa atas dasar skill dan perjuangan. Kan gitu. Zaman dulu. Zaman sekarang yang penting kaya loh. Mau minta apa jadi sekarang ini. Gitu. Mau jadi presiden, lo mau jadi apa, lo mau jadi artis. Pokoknya kalau lo kaya lancar. Soal kekayaannya terserah dari mana kan. Oh gitu ya sumbernya. Ya aku akan bilang lo korupsi kalau aku nggak dapat bagian. Tapi kalau aku dapat bagian, lo ku katakan baik-baik saja. Lo akan kubagi posisi kalau aku dapat bagian kan. Gitu. Pokoknya lo malaikat lah di mataku. Selama aku dapat bagian. Kan gitu. Ketika aku sudah tidak dapat bagian dan lo tidak memberi, nah mulai aku jadi musuh. Itu doang yang dipertarungkan dari hari ke hari, minggu, bulan, tahun gitu. Itu doang. Tapi nanti aku ngomong idealisme, Pancasila, kebersamaan, kan kerukunan, umat beragama lah. Gak dapat bagian gitu. Makanya ngamuk-ngamuk.
semua pengkritik itu. Cobalah kalau ditelepon pemerintah dan duduk di satu tempat di pemerintahan itu, nggak ngeritik lagi. Oke. Enggak. Butuh kritikus, memang benar. Ya kan? Iya. Tapi yang mengkritik itu karena sakit hati, yang nggak dapat kue kan, nggak dapat bagian. Iya. Begitu dapat bagian ramah, beradab, kan, berbudaya, berpendidikan dan beragama. Oke. Begitu nggak dapat bagian, semua hal jelek. Jadi kita ini, kerjaan kita ini mayoritas di Indonesia itu jual mulut, jual omongan gitu. Ya. Siapa yang pintar menggoreng, itulah yang paling matang. Oke, yang paling lezat ya. Iya. Iya, Jadi iya. kita ini jual mulut, Iya. jual mulut. Siapa yang pintar ngomong Iya. dan bersandiwara, Iya. itulah yang akan berhasil. Gitu. Iya. Iya. Makanya kan nggak pernah berhenti dengan yang namanya dialog. Didialogkan lagi, apa sih? Iya. Ya karena belum dibagi. Begitu dibagi, deal, gitu kan. Dialog pertama belum dibagi, ada dialog kedua. Asik. Seri 2. Dialog kedua belum dibagi, ketiga kita belum ketemu rumusan. Ting di rekening, udah, nah deal, gitu dah. Oke. Nah orang-orang yang nggak paham, yang awam kayak kita ini, wow keren gitu. Sudah. Sekarang ini beradablah orang miskin lagi daripada orang kaya. Orang miskin bertahan hidup. Bertahan hidup sehingga dia baik. Orang kaya jadi merajalela. Beradablah orang miskin saat ini daripada orang kaya. Isi rumah 5 orang, beli mobil 17, mau kemana? Mentang-mentang kaya beli Ferrari misalnya, mau disetir di mana di Indonesia ini? Coba tunjukkan jalan mana yang bisa dilewati oleh Ferrari. Kalau di luar sana kan ada tuh jalan panjang yang kayak di kiri kanannya tuh nggak ada pohon-pohon tuh kan. Iya. Nah cocok Ferrari. Di Indonesia di mana? Nggak ada polisi tidur, nggak ada. Sebenarnya bukan untuk dipakai beli Ferrari. Ya. Supaya kalau ketemu rekan bisnis jadi deal karena Ferrarinya. Itu pun ngutang dulu. Kalau deal kebayar gitu. Begitu-gitulah pekerjaan orang kita tuh. Gitu. Oke. Ya gitu-gitulah Oke. kira-kira. Oke. Ya paling-paling kena marah aku ngomong begini. Emang begitu adanya. Kalau nggak aku percaya nanti aku baca berhadapan dengan aku. Tenang aja, aku Sip. bongkar semua. Nah, Dengan senang hati kita Iya. welcome Iya. buat Kalau nggak percaya aku siapa bongkar. aja. Iya. Kan? Masih untung nggak aku sebutin satu-satu. Iya. Karena untuk mencari jalan keluar. Iya, betul. Kalau untuk ngejelekin aku sebutin satu-satu, berani bertaruh aku. Iya. Kalau nggak percaya berhadapan, aku bongkar semua tingkah lakunya. Hati-hati Per ngomong begini, nanti ada Petrus, ya paling mati. Jadi hantu kaki aku. Iya. Jadi hantu kan, Iya. ku cari dia. Gantian. Sama aja kan. Sama aja. Sama aja, entum ditembak Ferry. Iya. Tengah jalan. Nah, ngomong aku dengan Tuhan nanti. Jadikan hantu Tuhan, biar ku bunuh semua. Nah, kan? Iya. Iya kan? Iya. Ya kalau orang jahat berani, masa orang baik penakut? Gitu, oke? Nasib. Oke. Jadi melebar omongan. Kayak ngerumpi jadi. Asik. Oke. Ngerumpi yang benar. Ya, betul. Ya. Betul. Nggak apa-apa dong, gantian kita juga mau ngerumpi tapi yang benar. Iya.
keistimewaan, kelebihan, pemahaman, kemengertian akan segala sesuatu, tapi murni karena kehendak Tuhan. Sesuatu yang tidak bersebab secara manusiawi, secara logika, tapi murni atas kehendak Tuhannya. Dan atas kehendak Tuhan itu sendiri mau milih siapa?